tolak ukurnya Pancasila. Masuk presiden nggak ngerti Pancasila. Tone wong Jawa ketoke gelare tapi jerone wi Islam. Sampai seperti itu. Tandanya apa itu? Itu tandanya orang yang sudah kena virus Arab. Beda. Yeah. Jadi ya kepala apapun, kepala desa, kepala daerah, ya walaupun sampai kepala rumah tangga, kan semuanya kan ada kepalanya. Ada kepala berarti ada anggota badan. Gimana? Bagaimana menurut Mbah Harjo, apa penyebabnya ajaran Jawa itu dilupakan masyarakat? Kayak dulu kan ajaran Jawa kan banyak kayak apa namanya, yang menghayati, banyak mengikuti. Sekarang kok banyak orang Islamnya itu kenapa? Apa penyebabnya? Sebabnya orang Jawa sudah bodoh, banyak yang bodoh, lebih dari separuh. Nah itu, orang kalau bodoh ya dibodohi ini. Sebetulnya budayanya sendiri ini lebih unggul, tapi dibohongi aja, diomongi aja sudah percaya. Kan ya nggak semua orang Jawa, tapi masih ada yang ingat, masih tetap ada yang ngerti, yang tidak mau dibohongi. Nah, cuma satu syaratnya. Pemerintah ini mendukung kebenaran atau mendukung kesalahan. Semua hubungan dengan pemerintah, Mas. Karena sudah menjadi negara. Kalau nggak mau, nggak bisa, ya bubarkan aja Indonesia, biar kembali kerajaan lagi. Untuk apa? Menjadi republik. Gunanya apa? Untung apa orang Jawa? Dibohongi tok. Sebetulnya pemerintah sudah tahu, sudah ngerti. Pemerintah itu ya ngerti omong Jawa kok. Ya dah. Sudah tahu kalau Islam itu budaya dari Arab, Konghucu itu dari Cina, Kristen Katolik itu dari Yahudi, Nasrani ya, Hindu dari India, Buddha dari Tibet. Sudah tahu kok. Tapi budayanya sendiri apa? Malah orang yang pribumi malah menjadi minoritas, menjadi tersingkir. Karena apa? Ya orang Jawa sekarang ini sudah banyak yang bodoh, makanya dibodohi terus. Lah bodoh ini anaknya, cucunya, cicitnya diajak. Nih. Sekarang yang jajah kan bukan orang asing, orangnya sendiri yang membodohkan. Di zaman Republik ini yang menjadi penjajah bukan Belanda, bukan Jepang, tapi bangsa sendiri. Ayo, kita ini makanya nggak menjadi adil makmur, karena belum punya pemimpin yang sifatnya pimpinan. Entah kapan ini kita menemukan pemimpin yang jiwanya benar-benar pemimpin. Sekarang ini masih jiwa penguasa ini, ya. Jadi Pak Prabowo itu bagaimana, Mbak, menurut sampean? Pak Prabowo kan baru setahun, belum kelihatan. Nah, belum kelihatan. Ya semoga aja, misalnya semua kan masih punya kelemahan, kekurangan loh. Wajar manusia itu. Tapi harus ingat, semoga aja Pak Prabowo itu peduli dan dengar dan tahu bahwa Indonesia ini bukan agama, tolak ukurnya Pancasila. Masuk presiden nggak ngerti Pancasila. Terutama sekarang di kementerian Menteri Kebudayaan ini, karena penghayat ini di lingkup
kebudayaan. Bukan agama, menteri kebudayaan. Makanya menteri kebudayaan harus ngerti tentang budaya. Jawa ya ngerti budaya Jawa, kalau di Kalimantan budayanya apa? Ya harus ngerti. Berarti Indonesia nih bukan agama budayanya. Ini. Tapi masyarakat kenapa kok banyak yang ikut cara agama? Mereka bodoh masyarakatnya. Jelas ini. Nah, yang salah siapa? Kalau mau menyalahkan, yang salah ya orang tua-tua dulu. Contohnya sekarang aja, orang Jawa yang ikut menyebarkan ajaran Arab, ajaran Islam, siapa? Dulu, orang Jawa menjadi tokoh yang ikut menyebarkan agama Islam di Jawa. Seperti wali. Nah iya, wali siapa saja? Sunan Bonang. Sunan Bonang itu bukan orang Jawa. Oh, bukan orang Jawa. Bukan. Kalijogo. Jadi yang hanya satu ya Mbah Sunan Kalijogo itu. Mbah Raden Said itu. Mbah Raden Said itu ada dua loh. Mbah Raden Said yang sekarang punya gelar Sunan Kalijogo. Dan ada lagi di Jawa Tengah Solo Raden Said yang punya gelar Pangeran Sambernyowo. Itu namanya ya juga Raden Said. Yang punya gelar Raden. Tapi yang ikut menyebarkan ajaran Arab, Islam itu budaya Arab. Ini Mbah Sunan Kalijogo. Nah, masih bisa dibohongi ya. Tapi untung beliau waktu itu pernah sadar. Pernah sadar beliau waktu sarasan di Masjid Demak disuruh pakai pakaian Arab nggak mau. Ya, kembali. Tetap paling sadar ingat saya orang Jawa, tetap pakaian Jawa itu ya, masih ingat. Jadi saya percaya orang lupa, orang tidak sadar itu tidak selamanya. Pada suatu saat akan ingat, akan sadar. Tapi bagaimana kadang seperti ini, nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa menjadi nasi lagi. Rata-rata orang itu ngomong tentang ini nggak berani, wedi kualat. Saya enggak. Saya enggak takut kualat kok. Tidak takut dosa saya. Dosa itu apa? Dosa itu salah. Banyak dosa berarti banyak kesalahan. Nah, saya ngomong benar, tidak ngomong salah. Orang Jawa menegakkan budaya Jawa, apa salah? Yang salah ya orang Jawa mengembangkan budaya asing, ini yang salah. Sudah tahu salah kok dilakukan. Ininya di mana ininya? Berarti wali itu salah juga, Mbah? Semua salah. Islam itu semua jelek, nggak ada. Karena apa? Islam itu baik, tapi demi Arab. Bagi orang Jawa jelek, ya, jelek. Malah apa Jawa yang diklaim, yang ngeklaim bukan, tapi nggih sudah apa nih? Bangsa sendiri yang ikut menjadi pengikutnya budaya Arab. Ini nggak ada Thomas penjajah kok baik itu, nggak ada. Penjajah baik ini karena orangnya diatur penjajah mau. Kalau nggak mau ya nggak dibaikin. Ini. Jadi sunan itu semua salah. Sampai itu Keraton Jogja Solo itu. Solo itu makanya dinamakan Keraton Kasunanan. Kelihatannya gelarnya seperti kejawen, tapi Islam itu isinya. Kalau Solo Keraton Kasunanan. Tapi kalau Jogja Keraton Kasultanan, sama aja. Jogja itu lebih tua Solo. Sebetulnya bukan itu. Itu yang sekarang ini sudah dikatakan Mataram Islam itu.
Jadi Solo dan Jogja. Kalau Mataram kuno bukan di situ, sekarang dihabisi, sekarang dipakai makam di Imogiri situ. Wilayahnya sekarang dipakai makam. Kalau menelusuri sampai di situ banyak Mas, nggak habis. Semalam menceritakan itu nggak habis. Tapi yang jelas itu. Jadi Keraton Solo dan Keraton Jogja itu kelihatannya keraton wong Jawa, ketoke gelare, tapi jerone wi Islam. Wong asing, malah Cina yang kuasa teng mriku. Makanya Sunan itu nggak ada yang menguntungkan Jawa, semua merugikan. Yang diuntungkan Arab, ya kan? Dan Islam itu baik, tapi untuk orang Arab, untuk orang Indonesia, khususnya Jawa, jelek. Ya, jelek. Penjajah kok baik, Mas? Penjajah baik itu, orang yang mengatakan penjajah baik itu orangnya bodoh. Nah, kalau bodoh ya jadi budak terus. Itu tadi. Makanya jangan bodoh, berarti bodohi terus ini. Sampai orang Jawa disuruh dengki, disuruh ninggal budaya Jawa. Sampai sekarang ini, coba kalau orang sudah terkena virus Arab, kerungu gong, kerungu gamelan, kupingnya disumpet. Tolol itu. Nah itu wong Jawa sing koplak gitu. Mengko Jawa itu artinya bener. Jawa itu artinya waras. Kalau ada orang Jawa yang ini udah nggak benar, itu udah tidak waras itu. Masa orang tidak waras dipakai tolak ukur, ya? Udah salah, masa dilakuin. Berarti mungkin salah satu penyebab ajaran Jawa itu mulai dilupakan masyarakat tuh mungkin dari walinya sendiri itu. Iya. Dari walinya semenjak jadi runtuhnya Mojopahit. Nah, itu berdirilah kerajaan Islam. Ya. Tumbangnya Mojopahit kan berdirinya Demak, toh? Punya saya sejarahnya. Siapa sih sebenarnya Bajo yang mengusulkan menyebarkan agama Islam? Kenapa ajaran Jawa kok mulai dilupakan dari itu? Nah, makanya yang malah melupakan orang Jawa itu loh, banyak yang bodoh. Mungkin ada perintah sultan atau gimana tuh? Ya jelas toh itu. Perintahnya perintah dari penguasa Arab. Wali itu datangnya Sunan. Kenapa Sunan kok di Jawa? Kalimantan kok nggak ada? Karena surga dunia itu di Jawa. Semua ingin menguasai Jawa, gitu loh Mas. Saya berani bertanggung jawab mengatakan kalau saya salah. Silakan, dosa saya yang menanggung. Jadi ajaran Islam, ajaran Arab itu berkembang di Jawa ya karena Sunan itu tadi. Banyak orang yang nggak tahu ya. Ayo nggak tahu karena sekarang sudah ratusan tahun loh Mas. Sudah ratusan tahun. Sekarang malah dipelajari lagi untuk mengerti. Wong wis kadung ino. Nah nih. Salah kaprah, salah tapi kadung kaprah, kadung umum. Sampai seperti itu. Tandanya apa itu? Itu tandanya orang yang sudah kena virus Arab, virus Islam. Kalau orang Jawa bertuhan enggak gitu. Nah ini loh. Ini enggak usah ditanya, sudah ngaku sendiri. Aku ki budaya Arab. Aku ki lo budaya Arab. Kan sudah bilang sendiri tuh itu. Mungkin pertanyaan terakhir Barjo.
Mbah, seberapa besar pengaruh ucapan dan perbuatan terhadap datangnya masalah dalam hidup seseorang menurut hukum tumimbal? Ya, gini Mas, sebetulnya orang Jawa itu singkat padat. Sembah, manembah, sembahyang. Sembahyangnya orang Jawa itu perilaku. Doanya ucapan. Singkat saja. Kalau tidak mau menjadi orang yang jelek, jangan ngucap yang jelek dan jangan melakukan yang jelek. Sudah cukup. Ya lah? Itu sembahnya orang Jawa kalau bertuhan gitu. Tidak harus bengok-bengok manggil, oh, Tuhan mau disembah kok dipanggil dulu. Ya, Tuhan itu di mana? Makanya itu tadi, Tuhan itu apa? Di mana? Milik siapa? Untuk apa? Orangnya nggak tahu. Kalau orang Jawa bukan gitu, karena sudah mengerti Tuhan itu apa, letaknya di mana. Makanya kalau orang Jawa kalau bertuhan cukup diem aja. Kalau yang bisa dilihat dengan telanjang mata, pokoknya kalau bertuhan perilakulah yang benar dan bicaralah yang benar. Kalau tidak mau dikatakan orang jelek, jangan melakukan hal yang jelek dan jangan bicara yang jelek. Sudah cukup. Yang dikatakan bertuhan itu di sini. Bukan hanya di ucapan aja. Dibuktikan dengan perilaku. Nah itu tadi. Ojo rumangsa penting dhewe. Ojo rumangsa bener dhewe. Orang sekarang disuruh belajar ini ora kerasan. Enggak, aku ora oleh ganjaran. Nah, takut. Agama ini mestinya akal gawe manembah, tapi sekarang enggak, akal gawe golek mangan. Loh iya toh, akal gawe golek mangan, sampai tanggane mati, penting teko oleh mangan, oleh pangan, gak peduli wong susah. Kenapa nek kamu menjadi pengikut orang Arab, nek orang dipopo kok orang jaluk wong Arab, kok sahabat pemerintah Indonesia jaluk wong Arab? Ya, aja meneh sampean sing urung tau roh, sing wis tau roh Arab, apa dijatah mbek wong Arab, diganjar apa? Bodoh ditok sama. Ini bodoh to, wong Jawa ki akeh sing bodoh. Senajan karek sik aithik, tapi ijek ana sing ngerti, ijek ana sing eling. Mane kudu eling lan waspada. Mosok diomongi rek kowe nek gelem dadi pengikuti wong Arab, dosamu sak tumpuk iso ilang. Penak tenan ya. Kowe mati oleh ganjaran. Mati oleh ganjaran. Nek kayak ganjaran nek jek urip iki nang kayak ganjaran. Sing dadi pengikuti wong Arab. Ayo nang njaluk sumbangan ke Arab kono. Ora dikei tambah nyumbang. Nyumbangnya antri toh, antri tahun-tahunan. Perlu teko kono ditoto sampean. Baris mulai nganggo ketup putih bangga, orang ngerti nek dene iki keset. Tak bener dibuka keset, diperbudak. Goblok kamu itu orang Indonesia. Nah, goblok orang Indonesia itu. Belum peristiwa yang lain-lain, waduh ngeri. Mungkin bisa dijelaskan Bajo, apa sih makna Tuhan itu? Kenapa banyak orang kok nggak tahu? Bisa dijelaskan sedikit biar yang penonton ini makna Tuhan sedikit itu. Tuhan itu gini Mas, Tuhan itu tidak bisa dilihat mata telanjang, nggak bisa. Tapi bisa dirasakan di hati. Karena Tuhan itu kalau memberi pencerahan, memberi apa-apa dengan manusia lewat, ya ada 5 juga jalannya.
Satu, kalau nggak ada suara, pasti ada rupa. Kalau nggak ada rupa, ada daya. Kalau nggak ada daya, ada rasa. Kalau nggak ada rasa, ada bau, gando, aroma. Yang paling dekat ini rasa. Mata nggak bisa melihat, tapi rasa ya. Mulane belajar jadi wong alim. Wong alim kuwi ora pinginan, ora gumunan, betah melek, betah lesu. Sing melek ora mau mripat kasap tapi moto hati. Lah ini sing ngerti Gusti Allah ku mau moto hati. Nah wonge akeh wong melek ora roh telek. Ya, mergo bodho. Telek tambah dietrek-etrek. Saiki digoleki. Itu selambang loh mas, telek digoleki ya ini, payu. Ya, telek ayam itu, gue pupuk. Itu perlambang. Jadi apa yang melek rarah telek. Mau bodoh kok pengen ora gelem sinau kok pengen ngerti kondisi sangkane. Gak iso. Nah, mulane monggo para kadang anak-anak generasi belajarlah budayamu sendiri, khususnya wong Jawa ojo tinggal budayamu. Wong Jawa ojo ilang jawane. Monggo wong Jawa nek ilang jawane ilang jati dirine. Nek wis ilang jati dirine, ora duwe jati diri, berarti ya ora duwe harga diri. Sirahe diketoni putih dengan keset wong Arabe, tambah bangga. Mbok coba dipikir nganggo akal sehat. Mosok dijajah penjajah Yahana yani, kok cek bodoh. Mergo wong Jawa, wong Indonesia saiki dijajah nganggo senjata gak kenek, Mas. Klebu wong Jawa iku wong bangsa alus, dijajah ya nganggo omongan sing alus. Dirayu, lha isih ana sing kenek. Ya ta? Nggih. Dadi wong Jawa ki akeh sing wis ilang jawane. Ayo nang waras nang do Bali. Nih. Ben ora kelangan jati diri. Gitu loh Mas. Nggih. Sudah? Nggih. Ya, kalau sudah gitu makasih. Dan bagaimanapun kita ini manusia tetap pernah salah apabila ada ucapan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati atau tidak berkenan di hati. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan asesanti suro sudiro jaya ningkang ratsio prasto tekaping olah dharmastuti suro diro jaya ning lebur dening pangastuti becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ya ing kono wahyune sirna larut tupas tapis tanpa sisa tanpa tilas. Sapa kang sedya ala baliya marang kang gawe ala. Sapa kang sedya becik muga dadi sedulur, dadi warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ing wasana matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.